Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Pada malam hari ini, kelompok kami akan menjelaskan profiling proses perencanaan produksi UMKM pada kedai jus Arunika yang terdapat di Jalan Lapas Galuis. Saya Jacqueline Salahi dengan NIM 124190135. Saya Saran Kirana dengan NIM 1241974. Saya Raka Johri Yasin dengan NIM 124900099. Saya Saya Muhammad Sofwan Muhammad Galan Al-Ghifari. Dwi Marajati dengan NIM 122190147. Saya Muhammad Sofwan Al-Ghifari dengan NIM 124190098. Produksi UMKM Jus buah Arunika Jus yang terdapat di Jalan Lapas Raya, Wehui. Berikutnya, profiling proses perencanaan. Nama kedainya Arunika Jus, lokasi Jalan Lapas Raya, Waihui, tahun berdiri tahun 2020, jenis usaha UMKM, usaha mikro kecil menengah, produk yang dijual itu ada jus buah dan alpukat kocok, supplier buahnya terdapat dari Pasar Jatimulyo dan distributor buah impor. Latar belakang, UMKM Jus Buah merupakan usaha dengan ruko kecil yang memanfaatkan buah matang dan gula sebagai bahan utama. Produksi dilakukan secara manual dengan menggunakan mesin utama yaitu blender. Sistem produksi sangat dipengaruhi oleh musim buah, hari libur, dan ketersediaan bahan baku. Perlu dilakukan analisis terhadap proses perencanaan produksi agar diketahui hambatan dan potensi perbaikannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, next. Tujuan kami melakukan observasi UMKM yaitu yang pertama, untuk mengetahui sistem perencanaan produksi pada jus buah Arunika. Yang kedua, untuk mengetahui kapasitas produksi, kebutuhan tenaga kerja, serta pengolahan inventory. Ketiga, mengetahui alur produksi mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jus siap jual. Yang keempat, untuk mengidentifikasi bottleneck dan kendala dalam proses produksi jus buah Arunika. Yang kelima, untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem produksi di jus buah Arunika. Selanjutnya, sistem perencanaan produksi. Sistem produksi menggunakan made to order, yaitu berdasarkan pesanan konsumen. Produksi dilakukan sesuai permintaan harian. Forecasting dilakukan secara sederhana berdasarkan jumlah penjualan harian sebelumnya. Belum menggunakan metode peramalan yang terstruktur atau perhitungan yang sistematis. Rata-rata produksi per hari sekitar 150 sampai 200 pieces. Selanjutnya, kapasitas produksi. Kapasitas produksi bersifat fleksibel, tidak memiliki batas maksimal tetap. Produksi bergantung pada ketersediaan bahan baku, restock bahan baku cepat karena lokasi supplier dekat, jam operasional yaitu jam 8 pagi sampai jam 10 malam, 14 jam per hari. Jumlah alat produksi yaitu 4 unit blender. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, kemudian ada faktor pembatas dan kritis produksi. Ada faktor penghambat, di mana faktor penghambat sendiri itu menurunkan efisiensi dari produksi. Di situ ada keterbatasan jumlah blender, tenaga kerja terbatas, proses masih manual dalam bagian pengupasan dan pemotongan buah. Kemudian ada lonjakan permintaan yang menyebabkan peak time. Lalu ada faktor kritis, yaitu faktor yang dapat menghentikan produksi. Di situ ada gangguan listrik atau mati listrik. Selanjutnya, kemudian tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja pada UMKM ini berjumlah 3 orang dengan jam kerja 14 jam dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam dengan sistem non-shift, hari kerja 7 hari dalam seminggu, total 90 jam kerja per minggu. Selanjutnya, kemudian proses produksi, di mana tahapan awal ada pemilihan bahan baku, memilih buah segar berdasarkan kualitas,
Kedua ada pencucian buah, buah dicuci menggunakan air bersih. Ketiga ada pengupasan dan pemotongan buah. Yang keempat ada proses penghalusan. Yang kelima ada penyajian. Dan keenam ada pengemasan. Selanjutnya, kemudian berikut adalah foto dari proses produksi di mana buah dipotong dan dimasukkan ke dalam blender beserta susu dan gula. Kemudian ditambahkan es batu dan gula lalu nyalakan blender. Yang ketiga, masukkan ke dalam cup lalu tutup dengan mesin press. Selanjutnya akan dijelaskan oleh eh, teman saya. Oke, selanjutnya ada inventory, bahan baku utamanya, buah segar, gula, dan susu kental manis. Yang kedua ada sistem persediaan menggunakan stok jangka pendek, eh, kurang lebih 3 hari. Restock dilakukan secara rutin setiap 3 hari atau saat bahan habis. Keempat, pembelian bahan baku dilakukan secara offline di pasar dan toko buah. Kendala utama, bahan baku cepat rusak atau busuk sehingga harus diganti. Sistem penyimpanan disimpan dalam 2 unit freezer untuk menjaga kesegaran bahan. Menggunakan etalase display untuk bahan atau produk yang siap digunakan atau dijual. Lanjut. Bottleneck dan kendala. Bottleneck proses terlama. Proses pengupasan buah menjadi tahapan paling lama dalam produksi. Kendala alat. Tidak ada kendala signifikan kecuali saat terjadi mati listrik. Kendala tenaga kerja tidak ditemukan. Hambatan berarti kendala bahan baku buah terkadang rusak atau busuk saat akan digunakan atau dikupas. Harus diganti dengan buah lain dapat mempengaruhi waktu dan konsistensi produk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, di sini ada dokumentasi kami ketika sedang melakukan survei ke lokasi UMKM-nya. Selanjutnya, lalu rekomendasi perbaikan. Dari hasil analisis kami dapat merekomendasikan perbaikan. Yang pertama itu menambahkan kedai pada aplikasi pesanan online. Lalu yang kedua, mengurangi stok pada masa libur semester. Yang ketiga, membuat shift untuk pekerja. Lalu selanjutnya ada membuat sistem pencatatan atau buku jurnal. Dan lalu ada menyusun jadwal produksi harian. Dan yang menambah daya listrik untuk hindari korsleting atau mati lampu. Selanjutnya, kesimpulan. Usaha memiliki peluang berkembang karena minuman banyak diminati mahasiswa dan juga masyarakat. Tiga, pengemasan yang rapi membuat produk lebih praktis dan juga menarik. Lalu yang keempat, pengelolaan usaha yang baik membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.